Pak. Baik, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Oktora dari kelompok 4. Saya akan membacakan presentasi kelompok kami. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Devan Oktora dengan NIM 23072028. Yang kedua, Muhammad Rafli Indra dengan NIM 23072017. Yang ketiga, Muhammad Syafriandi 23072049. Dan yang keempat, Ratu Amalia dengan NIM 23072092. Selanjutnya saya akan membacakan presentasi kelompok saya. Yang pertama, yaitu apa itu heat pump? Heat pump adalah alat yang memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan energi listrik, bukan menghasilkan panas langsung. Prinsipnya mirip dengan kulkas atau AC, namun dapat berfungsi untuk pemanasan dan pendinginan secara bersamaan, memindahkan panas dari udara luar ke dalam rumah saat musim dingin. Prinsip kerjanya seperti AC dan kulkas, memiliki dual fungsi pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya, jenis-jenis heat pump. Ada 3 kategori utama heat pump yang digunakan berbagai aplikasi, masing-masing sumber energi dan keunggulan unik. Yang pertama yaitu sumber udara, mengambil panas dari udara luar, cocok untuk iklim sedang dan tropis. Yang kedua, jenisnya yaitu sumber tanah, memanfaatkan panas stabil dari dalam tanah, efisiensi tertinggi. Dan yang jenis ketiga yaitu absorpsi gas, menggunakan panas dan dari gas atau sumber termal lain, fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya yaitu Ratu Amalia. Pada Ratu, saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis heat pump. Ada 3 kategori utama heat pump yang digunakan di berbagai aplikasi, masing-masing dengan sumber energi dan keunggulan yang unik. Yang pertama adalah sumber udara, mengambil panas dari udara luar, cocok untuk iklim sedang dan tropis. Yang kedua adalah sumber tanah, memanfaatkan panas stabil dari dalam tanah, efisiensi tertinggi. Yang ketiga adalah absorpsi gas, menggunakan panas dari gas atau sumber termal lain, fleksibel. Selanjutnya, bagaimana heat pump bekerja? Siklus refrigerasi heat pump terdiri dari 4 tahap penting berulang secara kontinu untuk memindahkan dan memanfaatkan panas secara efisien. Yang pertama, penyerapan panas. Refrigeran menyerap panas dari sumber luar. Yang kedua adalah kompresi. Kompresor menaikkan tekanan dan suhu refrigeran. Yang ketiga adalah pelepasan panas. Panas dilepaskan ke ruangan melalui heat exchanger. Yang keempat adalah siklus ulang. Refrigeran kembali ke kondisi awal, siklus berulang. Next. Selanjutnya adalah keunggulan efisiensi energi heat pump. Heat pump menawarkan efisiensi luar biasa melalui Coefficient of Performance (COP) yang mengukur rasio energi panas terhadap energi listrik yang digunakan. COP 3-5 menghasilkan 3-5 kali energi panas dari listrik yang digunakan. Hemat 75%, mengurangi konsumsi listrik dibanding pemanas konvensional. Yang ketiga adalah rendah karbon. Emisi CO2 minimal jika listrik dari sumber terbarukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rafli. Baiklah, saya akan menyekat materi selanjutnya yaitu heat pump geothermal investasi awal tinggi penghematan jangka panjang. Meskipun biaya instalasi geothermal heat pump signifikan, daya tahan sistem yang panjang dan penghematan
operasional membuat investasi ini menguntungkan dalam jangka panjang. Yang next, heat pump dalam skala besar dan industri. Heat pump bukan hanya untuk rumah tangga. Industri memanfaatkan teknologi ini untuk aplikasi komersial besar termasuk memanfaatkan limbah panas dari pabrik, pusat data dan air limbah untuk efisiensi maksimal, terutamanya pemanasan air, produksi air panas untuk kebutuhan industri dan bisnis besar, atau limbah panas memanfaatkan panas terbuang dari proses manufaktur dan pusat data, dan lantai radian. Chiller untuk pemanasan dan pendinginan ruangan. Next. Tantangan dan solusi inovatif. Meskipun PAM menjanjikan ada tantangan kreatif yang perlu diatasi melalui inovasi teknologi dan desain sistem yang lebih cerdas. Terutamanya tantangan utama yang tergantung pada biaya instalasi tinggi untuk geothermal, kebutuhan ruang untuk pengalian uap, atau kompleksitas teknis dan pelatihan. Sedangkan solusi inovatif, teknologi baru mempercepat pemasangan dan mengurangi biaya. Perusahaan seperti Bentrock Energi mengembangkan metode instalasi revolusioner, hybrid bed pump menggabungkan heat pump dan pemanasan gas untuk fleksibilitas. Dan dampaknya positif untuk lingkungan dan ekonomi, heat pump memainkan peran krusial dalam transisi energi global dengan dampak negatif, dengan dampak positif yang terukur pada emisi karbon, biaya operasional, dan keberlanjutan lingkungan yang seperti yang di bawah, ada yang mitigasi iklim atau mengurangi emisi CO2. Dari sektor bangunan 40 global persen atau sumber daya memanfaatkan energi dalam secara berkelanjutan dan efisien. Dan net zero mendukung target net zero dengan menghentikan pemanasan fosil dan penghematan biaya, menurunkan tagihan energi rumah tangga dan bisnis signifikan, dan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan dari refli tersebut, yaitu heat pump atau energi thermal. Masa depan pemanasan dan pendinginan. Heat pump adalah teknologi kunci untuk efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim. Investasi awal terbayar dengan penghematan energi dan biaya operasional yang substansial dengan dukungan teknologi inovatif dan kebijakan yang mendukung heat pump akan menjadi standar baru di Indonesia dan seluruh dunia. Nomor satu yaitu teknologi matang. Sistem terbukti dengan lebih dari 30 juta unit beroperasi global. Roy jelas. Pengembalian investasi dalam 5-10 tahun dengan penghematan biaya operasional. Komite Global, pemerintahan mendukung transisi dengan insentif dan regulasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya pada kelompok penyaji. Saya Muhammad Rasid dengan NIM 23072046 ingin bertanya apa fungsi kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator pada sistem heat pump. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baiklah, sepertinya tidak ada ya. Silakan Ratu Amalia ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rashid. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rashid, yaitu apa fungsi kompresor, kondensor, katup, ekspansi, dan evaporator pada sistem heat pump? Jawabannya adalah, pada sistem heat pump, kompresor menaikkan tekanan dan suhu refrigeran. Kondensor melepaskan panas ke lingkungan pemanasan atau menyerap panas dari lingkungan untuk pendinginan. Ketiga adalah katup ekspansi, menurunkan tekanan dan suhu refrigeran, dan evaporator menyerap panas dari sumber rendah untuk menguapkan refrigeran, menciptakan efek dingin. Keempatnya bekerja sama memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lainnya secara efisien, bukan hanya menghasilkan dingin seperti AC biasa. Apakah Rashid puas dengan jawabannya? Oh, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, presentasinya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.